Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, sahabat RGR Tulungagung FM 90,1, juga sahabat Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, sahabat saya yang ada di Ersal Nganjuk FM 105,1. Pagi ini di program Safety on Road kita nanti mau bahas tentang waspada genangan. Kenapa sih kok kita pilih tema ini? Ya apalagi karena kan sekarang pagi aja sudah mendung begini. Kalau sudah mendung biasanya sudah diikuti dengan hujan. Nah memang kalau beberapa pekan terakhir ini kan kita juga setiap hari ada hujan aja gitu ya. Baik itu intensitasnya sedang sampai intensitas deras gitu ya. Yang jelas kita sudah mulai ketemu di musim penghujan. Apa sih biasanya identik dengan musim penghujan? Ya apalagi kalau ada genangan. Nah, genangan air inilah yang perlu kita waspadai. Sejauh mana sih kita bisa melewati genangan air itu dengan aman saat kita berkendara. Pagi ini kita akan bahas secara lengkap bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Assalamualaikum, selamat pagi Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat Mbak Tika? Oh sehat dong, meskipun belum sarapan. Tadi ngajak-ngajak sarapan tapi ternyata belum sarapan sendiri. Iya sih. Tadi sudah mau berhenti ya. Udara mendung kayak gini, terus ada orang yang jual apa ya Pak? Kalau kita bilangnya, kalau orang Malang kayaknya bilangnya weci ya. Ada yang bilang weci, ada yang bilang ote-ote itu. Ote-ote, betul. Kalau di Jakarta bilangnya apa ya itu ya? Roti makanan apa itu ya? Beda lagi nih bahasanya gitu kalau di Jakarta. Lupa saya. Kalau dari Jawa Tengah, Jala-jala. Iya. di Jawa Tengah namanya heci, Mbak. Heci malah ya. Oh, oke. Jadi setiap daerah kayaknya punya nama masing-masing ya terhadap makanan yang satu itu. Beda-beda ternyata. Beda-beda, iya. Jala-jala, bala-bala atau apa ya kalau di Jakarta kalau nggak salah ya. Oh gitu. Tuh kan unik-unik ya ternyata. Oke, pagi-pagi ngomongin tentang kondisi yang dingin seperti ini, mendung gitu kan. Dan ya memang bekas hujan kemarin itu masih terlihat deh sampai sekarang. Salah satunya memang cocok sekali kalau kita bahas tentang genangan ya Coach. Iya. Ini dia. Sering sekali kita menjumpai genangan-genangan air, entah itu memang aspalnya yang memang sudah tidak lurus lagi, atau mungkin memang jalan yang berlubang gitu sehingga menyebabkan genangan Coach. Tapi bagaimana sih kita menghadapi genangan itu, harusnya bagaimana? Berhenti atau harus dilewati dengan teknik atau skill-skill khusus gitu atau gimana nih Coach? Jadi macam-macam genangannya ya Mbak. Kalau genangan mungkin karena karena ya tidak terlalu tinggi, nah, itu sebetulnya kita nggak masalah bisa melewati. Pokoknya yang asal kita tahu aja, tetap kita harus mengurangi kecepatan, gitu kan? Tetap mengurangi kecepatan karena apa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di genangan itu. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu sebenarnya kita sempat bahas ya kan genangan itu. Sebetulnya kalau genangan itu nggak terlalu tinggi, itu sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah di kendaraan. Paling masalahnya kalau kecepatan kita terlalu tinggi, kita nyeprotin orang. Nah, itu kan. Masalahnya kemarin kan itu kan. Iya, benar-benar. Jadi gimana ini? Ini PR banget loh buat kita yang mungkin mobilitasnya cukup tinggi di kondisi yang hujan begini, Coach. Jadi kalau kalau genangannya nggak terlalu tinggi, ya itu paling itu. Pertama itu kalau kecepatan kita terlalu tinggi, kita kan nggak pernah tahu di genangan itu ada apa. Nah itu bahayanya itu. Mungkin ada lubang, ya kan? Mungkin ada batu, mungkin ada yang lain. Nah sebetulnya ada genangan lain yang lebih bahaya lagi, yaitu genangan yang bergerak. Kan beberapa genangan kan dia berhenti ya. Iya. Tapi kalau ini bergerak, jadi kayak apa ya? Gimana itu ya, Coach? Banjir gitu ya? Apa namanya?
Kalau dia genangan, situ genang tapi bergerak itu apa namanya? Banjir gitu. Iya iya ya, banjir kecil gitu ya. Jadi mungkin genangannya itu apa ya? Mungkin atau datarannya itu ada yang tidak rata, terus di situ jadi jalan lewatnya air gitu kan ya? Mengalir Oh, terus gitu airnya gitu kali ya? iya. Jadi itu juga sebetulnya ada tipe-tipe seperti itu. Mm-mm. Kalau genangan yang bergerak ini yang bahaya sebetulnya. Iya kan? Karena Iya. kalau dia bergerak itu bahayanya adalah macam-macam. Oke, kalau apalagi kalau saya ingat di Surabaya itu ada satu daerah yang saya sering lewat di sana itu kalau sudah hujan deras banjir itu cukup tinggi loh sampai knalpot sepeda motor aja masuk itu. Rasanya kok Ya, berat banget itu ya, Coach. jadi memang ada beberapa daerah seperti itu, ya kan. Mm-mm. Nah, itu yang kita juga harus tahu dulu tekniknya seperti apa, efeknya seperti apa. Ini yang penting dulu, efeknya seperti apa kan gitu kan. Mm-mm. Kalau genangannya nggak terlalu tinggi ya kira-kira satu ban motor gitu aja, atau bukan satu ban motor ya, cuman nutupin ban bawah itu aja, nggak sampai naik ke eh, shock absorbernya, ya kan? Ya Mm-mm. kira-kira kalau mungkin sekitar 5 cm, 6 cm gitu aja sih sebetulnya oke-oke aja gitu. Kita bisa melewatinya dengan biasa aja. Ya paling itu tadi, kita jangan nyeprotin orang itu aja. Tetapi kalau dia sudah Ya. lebih tinggi, katakanlah sudah lebih dari 20 cm, nah itu yang harus ada triknya lagi kan gitu kan. Mm-mm. Lagi karena kalau sudah terlalu tinggi seperti itu apalagi dia bergerak, nah ini yang bahaya, apalagi kalau dia bergerak. Nah, salah satu hal yang penting itu tingginya seberapa sih sebenarnya genangan itu boleh dilewati. Nah, itu kan itu dulu. Oke. Kalau kita yang harus paham itu dulu. Mm-mm. Kita harus paham tingginya seberapa, maksimal seberapa sih yang sebetulnya aman untuk dilewati. Nah, kalau untuk motor ya, untuk motor itu kalau untuk motor itu tinggi yang masih apa istilahnya ya, masih bisa dilewati dengan aman itu kira-kira aja sampai ke knalpot, tidak menutup knalpot. Itu sebetulnya masih aman, Mm-mm. ya kan? Kalau Ti- kita ngomong tingginya kira-kira sekitar 40 cm. 40 cm 40 tidak cm. menutup knalpot ya. Tapi kalau separuh Ya, knalpotnya tertutup itu masih nggak apa-apa ya. Nggak penuh gitu maksudnya ya, ya, Coach. ya jadi intinya itu Mbak Tika. Jadi Hmm, asumsinya sekitar 40 cm. 40 40 cm. cm Oke. itu kalau knalpot, lubang knalpot belakang itu pas dia di situ tidak tertutup. Mm-mm. Kalau motor-motor metik mungkin pas dek itu ya, pijakan kaki itu. Hmm, Nah, pas pijakan kaki itu kira-kira setinggi itu masih aman, oke. gitu kan? Mm-mm. Itu masih aman. Kecuali ya, ini kecuali untuk beberapa motor yang memang dirancang khusus untuk off-road, motor trail gitu. Ya. Ya, kalau motor trail kadang-kadang mereka sampai ketutup tangkinya juga masih bisa jalan gitu. Karena memang dia dirancang untuk apa istilahnya? Untuk medan-medan seperti ini. Nah, tapi jangan disamakan semua motor terus sama, ya kan? Mm-mm. Jadi kira-kira itu. Apa yang harus diperhatikan saat Ya. kita melewati genangan? Pertama adalah kita harus tahu kalau untuk motor itu terutama Mm-mm. kita harus tahu posisi filter kita di mana, Mm-mm. filter udaranya di mana. Karena sebetulnya yang membuat air itu masuk ke dalam ruang bakar itu adalah selain knalpot adalah dari filter. Nah, kalau Oke. filternya masuk, Ya. ya kan, dan airnya masuk lewat filter ya udah, airnya masuk ke dalam ruang bakar mesti mati, ya kan? Mm-mm. Itu sudah mesti mati. Tapi beda dengan knalpot. Kalau knalpot dia ketutup mungkin karena gasnya kita tinggi, kekuatan dari gas itu masih bisa mendorong apa istilahnya air itu keluar dari knalpot. Nah, gitu loh. Mm-mm. Atau kalau gitu begitu mogok kita naik ke tempat yang lebih tinggi, knalpot air di knalpot dikeluarin masih bisa nyala. Tetapi kalau filter dia sudah masuk ke dalam ruang bakar, tidak bisa, Mm. ya kan? Tidak bisa. Ya. Harus buka, harus airnya dikeluarkan dulu. Itu untuk yang untuk motor. Jadi motor ini, terutama motor ini saya sering mengingatkan untuk motor. Tingginya sekitar 40 cm. Kalau lebih, nah ini, kalau lebih dari 40 cm Mm. genangannya. Nah, saya sarankan jangan menjadi volunteer, jangan menjadi sukarelawan. Iya. Jadi jangan ya, jangan itu jangan kalau kondisi gitu ya, Coach ya berarti ya. Kalau sudah lebih dari 40 cm, biarin orang lain dulu yang lewat. Kalau ada Heeh. genangan itu,
Kita kan nggak mungkin bisa ngukur loh Mbak genangan itu, Mbak. Iya. Ini genangannya tingginya seberapa? Masa kita turun dulu, kita ngukur dulu kan nggak mungkin. Nah, Benar. kalau di genangan itu, kita jangan jadi volunteer, jangan jadi sukarelawan. Jadi, kalau ada genangan itu, tunggu dulu. Biar orang lewat dulu. Orang lewat dulu, kita analisa dulu. Tingginya seberapa sih? Titik paling tinggi dari jalan raya itu kan tingginya kan beda tuh. Yang Iya. tengah kan lebih tinggi biasanya. Mana? Paling tinggi di mana? Letak paling tingginya? Paling tinggi itu kalau nggak salah pinggir-pinggirnya ya. Justru yang tengah itu kayaknya lebih rendah ya, Coach. Balikan, Mbak. Jadi kalau jalan raya itu yang tengah yang lebih tinggi. Oh, malah justru tengahnya yang tinggi. Jadi kita Ya, pilih kan- tengah dong. Iya, karena memang dirancang seperti itu. Jadi Oh, kadang oke, oke. apa dia langsung masuk ke bahu jalan, tidak menggenang di tengah. Oh iya, heeh. Kan? Jadi itu yang paling tinggi. Nah, paling tinggi seberapa kan kita harus tahu. Itu Biarkan semua orang mesti lewat. gitu ya, Coach ya? Pasti gitu ya semua. Semua jalan seperti itu, Mbak. Oh, oke. Soalnya kalau tengahnya lebih rendah nanti menjadi selokan bukan jalan. Ya beda dong, Coach. Oke, baik. Terus kalau gitu berarti kita kalau ada genangan, kalau misalkan itu bisa dilewatin, kita pilih lewat tengah aja gitu ya. Ya, lewat tengah. Pertama itu. Kedua, kalau jalan itu satu arah gak ada masalah. Iya kan? Gak ada masalah. Bisa. Tapi kalau dua arah, dari arah depan ada kendaraan yang lain, kita harus memperhitungkan ombaknya. Nah, ombak dari kendaraan yang lewat itu kan dia kan seolah-olah kayak didorong kan mesti lebih tinggi kan. Iya. Nah, itu juga harus diperhitungkan juga. Apakah nanti akan bisa masuk ke kendaraan kita, gitu loh. Kalau memang, loh Pak, kalau genangannya sudah lebih dari itu bagaimana? Kan gitu kan? Sudah lebih dari itu, ya sebetulnya kalau saya ngomong ada tiga jalan untuk itu. Kalau katakanlah tingginya sudah 50 cm dan sebagainya, nggih. Untuk sepeda motor, saya mikirnya ada tiga tips untuk itu, gitu loh. Yang pertama adalah tunggu genangan kering dulu. Oke. Tapi lama kan. Lama itu, Coach kayaknya. Nah, iya. Terus berikutnya adalah cari jalan yang lain. Nah, kan gitu kan. Oke. Cari jalan yang lain ini yang penting. Tapi seandainya, contohnya ini kantor saya itu tepat di tengah, kiri kanannya tinggi. Apa yang harus dilakukan? Kalau dua yang tadi sudah nggak bisa dilakukan, nunggu juga sudah nggak bisa, ya kan? Lewat jalan yang lain juga nggak bisa. Ya, yang ketiga dengan sangat terpaksa. Trik yang terakhir ini adalah kita nyari perahu, Mbak. Jadi bukan motornya dinaikin, motornya naikin perahu aja gitu loh. Kenapa? Karena motor ini tidak ada sepeda motor itu yang dirancang untuk berenang. walaupun tipe bebek loh ya. Tipe bebek itu tidak ada yang dirancang untuk berenang. Iya. Jadi kita harus tahu itu. Jadi kita harus kalau sudah genangan itu kira-kira sudah di atas 40 cm, kalau motor sudahlah. Ya kan, kalau memang kita belum masuk ke situ, ya itu tadi, cari jalan yang lain. Kalau nggak ada jalan yang lain, ya nunggu surut. Kalau nggak gitu, ya udah nyari perahu aja. Kalau di Jakarta nih kayaknya sering kita lihat banjir itu ada ya penyedia jasa perahu gitu kan. Tapi kayaknya kalau di seputaran Surabaya, Sidoarjo, nggak tahu ya tempat-tempat lain juga di Trenggalek nggak tahu gimana nih di Praja Angkasa Trenggalek ini ya, atau mungkin di Tulungagung saya kurang tahu juga ataupun di Nganjuk ini. Apakah juga sama? Kalau saya kok belum pernah melihat di sini untuk jasa sewa perahu ya. Yang saya tahu, yang saya sering lihat itu biasanya motornya naik trotoar gitu. Naik trotoar juga bisa, tapi ingat trotoar itu kadang-kadang cuma nggak tahu. Sekarang trotoar yang baru sih rata sih Mbak, rata artinya bahwa tidak ada naik turun. Tapi beberapa trotoar kan dulu kan trotoar yang model lama itu kan kalau di depan rumahnya orang dia akan turun dikit kan gitu. Dan ingat, ini ingat lagi Surabaya terutama. Trotoar yang di Surabaya itu trotoarnya dari keramik Mbak. Oh, oke. Begitu kena air. Itu licin, hati-hati juga gitu. Kita melewati trotoar juga lebih hati-hati juga. Terutama di musim hujan ini hati-hati kalau jangan lewat trotoar. Karena trotoar ini keramik, bukan kayak trotoar yang dulu. Kalau zaman kita dulu kan trotoarnya kan trotoar dari apa istilahnya traso gitu nggih. Itu nggak terlalu licin. Tapi sekarang trotoarnya itu dari keramik. Nah, itu yang harus hati-hati karena dia sangat licin juga. Nah, mungkin itu Mbak Tika.
Ya, oke. Nah, sahabat, ini kita baru di awal perbincangan kita ya, sudah seru begini kita ngobrolnya di program Safety on the Road. Kita ngobrol bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Coach Sigma Safety Drive and Ride. Kita bahas tentang waspada genangan. Yang mau bergabung juga untuk sharing silahkan. Telepon bisa di 0318961514. Mungkin Andri yang ada di Praja Angkasa Trenggalek ini mau telepon saya. Andri ini mana ya? RGR atau Praja ya? Ya silakan deh teman-teman semuanya yang ada di Tulungagung, yang ada di Tulungagung, yang ada di Gresik ya Coach Arsat ya. Tulungagung, Nganjuk maupun yang ada di Trenggalek ataupun di Sidoarjo yang ingin sharing juga. Bisa WhatsApp juga ya di 0821 3264 109 atau bisa komen juga di kolom chat di YouTube Suara Sidoarjo Live ya. Kita nanti akan lanjutkan pembahasannya, tapi saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Yuk, ono obat ngelu ta yuk? Ono, Cak. Sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae. Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho, Cak, kok podo gak aktif kartu JKN kise? Kok podo ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah, saiki BPJS Kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to, Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak. Pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik, Cak. Iya, Cak. Daftare iso nggawe HP. Pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500 Iki baru jenenge program solusi bersama. nang pasar larangan tuku ketan mlaku mlipir kecemplung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi
solusi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah.
dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600 juga 1500 ml, dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya, hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program Safety on the Road ya. Pagi hari ini kita masih bersama dengan Coach Muhammad Arsyad. Kita masih bahas tentang waspada genangan ya. Coach, ini sebelum kita lanjutkan, saya bagi waktu dulu ke redaksi ya. Sudah ada yang gabung kayaknya. Karin? Iya. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari WhatsApp redaksi, yang kedua di Facebook Suara Sidoarjo. Dari yang pertama di WhatsApp redaksi ada Ibu Afifah di Sidoarjo. Coach, saya ada cerita pengalaman pribadi sewaktu melewati jalanan yang banjir. Namanya banjir, otomatis kita tidak tahu mana saja jalanan yang berlubang, karena setahu saya, jalan yang awalnya tidak berlubang pun bisa jadi berlubang jika terlalu sering terkena banjir. Nah, sewaktu saya melewati jalanan itu, Coach, karena jalanan yang bolong ini sangat dalam, maka ban saya langsung auto kempes. Waktu saya bawa ke tambal ban, ternyata ban yang semula awal saya kira kempes, ternyata bocor, Coach. Nah, ini saya mau bertanya, ban apa sih yang cocok dipakai untuk motor ketika memasuki musim penghujan? Yang kedua, ini dari Facebook dengan Mas Aril Wahyu. Terkadang di jalanan-jalanan kecil masih banyak kendaraan bermuatan berat yang sering lewat. Kendaraan kecil saja bisa menimbulkan gelombang yang bisa membuat oleng, apalagi kendaraan yang bermuatan besar. Berasa terkena tsunami rasanya motor saya. Oke, baik. Waduh, kayak pernah tahu gitu loh ya, tsunami itu kayak apa ya kan? Oke deh, silakan Coach, boleh ditanggapi dulu. Moga-moga kita nggak kena tsunami. Oh, jangan sampai Pak. Aduh Coach, jangan deh. Moga-moga nggak kena tsunami. Aduh, tidak. Mudah-mudahan ya kita selalu dilindungi ya. Ya Allah. Silakan Coach. Ya, Bu Afifah. Jadi kenapa kok roda ini kempes saat melewati genangan? Ya, saat kena lubang. Jadi ini satu hal yang mungkin kita sudah bahas ya Mbak ya, minggu kemarin tentang beberapa pemilihan ban yang kemarin itu kita bahas. Bahwa ban itu ya satu hal yang penting. Tekanannya harus ini dulu. Tekanannya harus sesuai dulu. Pastikan tekanannya sesuai. Jadi tekanannya ban itu sekitar ya plus minus sekitar 30 PSI lah. Kalau kita ke tukang tambal ban itu sekitar 30 PSI. Kita ngomong itu aja 30 PSI itu kan sekitar 30 gitu. Itu cukup. Lah, kenapa kok banyak kempot? Ini kok banyak kenapa kok bocor? Ini kemungkinan adalah pada saat sebelumnya banyak itu sudah agak tekanannya kurang, sudah agak kempes. Oke. Nah, begitu melewati genangan, melewati lubang, itu kan dia begitu masuk lubang gleb gitu kan, beban terbesar kan ada di ban depan. Karena ban ini tidak dibantu oleh angin yang maksimal tadi, maka ban berusaha meredam semua getarannya. Lah, dia meredam getaran ini yang menjadi masalah. Karena begitu dia meredam getaran terlalu berat, tanpa dibantu oleh tekanan ban yang cukup, maka dia justru ban ini yang akan bocor gitu loh. Jadi yang pertama kali dilakukan sebetulnya adalah tekanan bannya dulu yang diperiksa dulu, dibenerin dulu tekanan bannya. Nah, apa yang harus cocok untuk musim hujan?
Sebetulnya yang simpel daripada kita bingung nyari ban yang kita sesuaikan dengan yang standarnya pabrik aja, gitu loh. Standar pabrik seperti apa ya udah kira-kira seperti itu yang paling apa istilahnya. Standar pabrik itu ya yang paling intermediate lah, paling bisa kita pakai di semua medan. Itu seperti itu aja yang paling gampang. Ya kalau kita mau merek yang lain monggo silakan, tetapi paling tidak bentuknya, kembangannya itu seperti itu cukup gitu loh. Paling tidak kalau ban musim hujan itu mesti harus ada alurnya apa istilahnya, ada kembangannya, karena kembangan ini berfungsi sebagai saluran untuk membuang air yang terjebak antara ban dan aspal itu biar dia bisa mengalir, maka diperlukan apa istilahnya salurannya ini. Itu aja. Jadi ada kembangannya itu aja untuk Bu Afifah. Tipe apapun sebetulnya insya Allah cukup lah, bisa lah. Pokoknya selama ban ini kembangannya bagus itu tidak ada masalah. Yang harus dijaga adalah tekanannya. Jadi biar tekanannya jangan sampai berkurang. Itu nomor 1. Nomor 2 lah ini tadi gelombang dari kendaraan yang lewat ini yang bahaya. Makanya kenapa tadi disampaikan sebelum kita melewati genangan, selain tinggi dari genangannya yang harus diperhatikan, yang nomor 2 diperhatikan adalah dari arah depan. Apakah ada kendaraan lain? Kalau ada kendaraan lain, terutama kendaraan berat seperti ini, jangan kendaraan berat lah. Kita naik sepeda motor simpangan dengan mobilnya Mbak Tika gitu aja mesti sepeda motornya mesti oleng kan? Iya, mesti ke bawah gitu ya Coach. Iya, karena memang seperti jadi kita harus hati-hati. Makanya tadi waktu kita krik melewati genangan itu jangan sampai kita mau masuk ke genangan, di depan ada kendaraan yang lewat ke arah kita. Nah ini bahaya. Jadi kita mending nunggu dulu biar dia lewat dulu. Biar dia lewat. Ya, lah masalahnya, lah kalau mereka jalannya rame nggak lewat ya nggak berhenti gimana? Cari jalan yang lain. Kan gitu aja. Gampang kok ya solusinya ya sebetulnya. Tinggal cari jalan lain aja. Oke. Pokoknya jangan dipaksa kendaraannya untuk masuk ke dalam genangan. Mungkin itu Mbak Tika jawabannya. Baik, ada yang sudah gabung lagi ya Coach dengan kita. Saya mau sapa dulu. Sebentar Coach, sebentar. Aduh, mana WA-nya nih ya. Ada Bunda Yulia yang ada di Gedangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia yang ada di Gedangan sudah bergabung dengan kita. Coach Arsat ini mau sharing ya. Kalau ada genangan itu lebih baik kita cari aman saja dengan tidak melewati genangan tersebut yang akhirnya bisa membuat kita jatuh dan nanti juga bisa menciprati orang lain. Nah, ini dia. Gimana Coach ya? Boleh ditanggapi? Jadi betul Bu, kalau kita bisa milih itu seperti itu. Dan di sini juga saya sampaikan, saya menghimbau kepada pengendara roda 4. Nah, pengendara roda 4, kalau seandainya pada saat hujan, ya kan, saat hujan kadang-kadang sepeda motor itu mereka akan berusaha melewati jalan yang agak ke tengah, ya kan. Lah, melewati jalan tengah ini yang roda 4, saya mohon untuk sabar. Kenapa? Karena di pinggir itu apalagi kalau ada genangan, itu kadang-kadang di pinggir jalan itu jalannya tidak rata. Ya kan? Jadi kita saling toleransi lah. Toh yang di dalam mobil kan tidak basah kan? Tidak basah kena hujan, tidak kena cipratan. Jadi saya mohon yang untuk yang mobil itu kalau melewati genangan atau saat hujan atau apa, kalau ada sepeda motor atau sepeda ya kan yang mereka agak ke tengah, ya sabar aja. Gitu loh, sabar aja. Beri kesempatan mereka untuk minggir dulu kalau kita mau mendahului, ya kan? Karena memang ya itu kondisinya jalan kita, musim kita kondisinya seperti itu, ya kan? Bukan masalah yang naik motor atau nanti kecipratan saat mobil lewat, bukan. Tetapi yang bahaya adalah pada saat yang sepeda motor itu menghindari genangan, dari arah belakang ada kendaraan kita. Ada roda 4 di belakang kita, kesenggol, itu yang bahaya Mbak. Jadi kita harus waspada itu. Begitu juga yang kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 pada saat akan bermanuver untuk menghindari genangan, tolong kaca spionnya dilihat dulu. Dan jangan lupa kalau masih sempat nyalakan lampu sen. Tujuannya apa? Jadi kendaraan yang ada di belakang kita, itu tidak kaget saat kita manuver mendadak. Nah, artinya
Artinya kita sama-sama menjaga keselamatan kita saat di jalan. Kita menjaga keselamatan kita juga harus menjaga keselamatan orang lain saat di jalan. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik, ini sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Oke, baik. Nah, Coach, berarti berkaitan dengan kewaspadaan genangan nih, mungkin ada gambaran lain atau mungkin ada hal lain juga nih yang belum kita bahas pagi hari ini, Coach? Tadi kita bahas kalau genangan kan roda 2 Pak Mbak. Kita belum bahas yang roda 4. Oke. Nah, kalau roda 4 itu terutama untuk kendaraan-kendaraan sekarang kan canggih-canggih itu Mbak, ada banyak sensor yang ada di bawah. Terutama untuk mobil-mobil matic, itu sensornya ada di bawah. Itu kita jangan terlalu overconfident untuk menembus genangan. Ya kan? Jangan terlalu overconfident genangan. Kenapa? Karena ingat itu tadi, ada beberapa sensor yang ada di bawah, walaupun sensor ini, kalau saya ngomong, sudah dibikin waterproof. Tapi kita nggak pernah tahu kabel itu apakah ada retak kecil atau apa, itu bisa mempengaruhi itu. Jadi kalau kita melewati genangan untuk mobil itu sebetulnya tingginya seberapa kalau mobil itu? Kalau mobil itu aman begitu dia menyentuh bawahnya lantai kita itu, lantai mobil itu. Sebetulnya itu yang aman. Ya kan? Atau kalau mobil-mobil yang agak tinggi itu ada footstep-nya. Cuma kalau sedan atau mobil-mobil yang kecil itu kan nggak ada footstep-nya. Footstep itu batas air aman untuk dilewati kendaraan, untuk dilewati roda 4. Lah bagaimana kalau kita nyun sewu dalam tanda kutip memaksa untuk menerobos genangan? Sensor-sensor ini yang masalah. Dan ingat, walaupun ini mobil baru, ya kan? Walaupun ini mobil baru, kalau sensor ini mengalami masalah atau mobil ini diasuransikan, sensor ini mengalami masalah karena kita memaksa masuk ke genangan, ya kan? Itu akan menghilangkan garansi, jadi tidak ditanggung oleh garansi. Dan tidak ditanggung oleh asuransi. Hati-hati. Maka kita harus tahu dulu, triknya dulu. Jadi jangan mentang-mentang, wah mobilku kan sudah asuransi, ada genangan nggak apa-apa nanti tanggung asuransi. Ingat, mungkin kita jarang baca tulisannya asuransi kan kecil-kecil sekali. Iya. Cuman dipajang aja itu ya. Nanti kalau memang benar-benar ada sesuatu baru cari gitu. Jadi di situ bahwa mungkin ada klausel yang menyatakan bahwa kalau kita memaksa melewati genangan atau apa, itu akan menggugurkan garansi. Nah itu harus hati-hati dulu. Kita harus tahu dulu. Atau paling tidak kalau kendaraan-kendaraan baru pada servis itu kita harus tanya ke service advisor-nya untuk tipsnya harus seperti apa, tingginya seberapa. Kan setiap kendaraan kan beda-beda tingginya. Kalau kendaraan yang benar-benar kendaraan SUV yang tinggi-tinggi sih nggak ada masalah. Iya. Dia lebih tinggi gitu. Tapi kalau kendaraan-kendaraan kita, ya kendaraan biasa lah, itu yang kita harus tahu. Ya kira-kira tingginya kalau kita ngukur dek itu ya kira-kira sekitar sepertiga dari tinggi ban. Itu biasanya insya Allah masih aman. Tapi kalau sudah setengah, 3/4, ini yang jadi masalah. Ya kan? Jadi masalah. Dan ingat, begitu mobil ini melewati genangan, nah ini yang biasanya suka berjalan di kecepatan tinggi. Ingat, ada gejala aquaplaning. Yaitu gejala aquaplaning itu adalah pada saat melewati genangan, air ini belum sepenuhnya terbuang keluar, sehingga ada air di antara ban dan aspal. Nah, ini yang menyebabkan kendaraan akan kehilangan traksi. Sehingga kalau kehilangan traksi, kendaraan ini akan slip. Nah, ini bahaya. Bahaya biasanya terjadi kalau yang ini, itu biasanya terjadi di jalan tol. Karena orang nyaman kan? Menggunakan jalan tol, nyaman. Jadi, udah langsung digas saja. Ini hati-hati. Gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu triknya kalau kita melewati genangan pada saat di jalan tol itu yang hati-hati untuk roda 4 ini, aquaplaning, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Atau mungkin kita overconfident, banku kan baru, banku kan sudah macam-macam lah ini. Tapi kita nggak pernah tahu. Aquaplaning itu seberapa kuat, bukan seberapa kuat, terjadinya kapan, ya kan? Apa itu kadang-kadang kita nggak tahu. Yang jelas aquaplaning akan terjadi kalau kecepatan kita tinggi saat melewati genangan.
Itu seperti itu. Gambarnya seperti itu Mbak Tika. Oke. Nah, oke deh. Ini kita nanti akan lanjut lagi ya Coach untuk membahas tentang waspada genangan, tentang ini kita masih nanti akan lanjut lagi kalau ada yang punya pengalaman, yang punya mobil terus ini punya pengalaman karena dampak dari genangan ini sendiri seperti apa. Silakan Anda boleh sharing ya. Sekali lagi kita masih punya kesempatan kurang lebih 15 menit ke depan. Yang mau gabung juga silakan di 0821 3264119 untuk WA. Teleponnya di 0318961514. Boleh juga komentar di kolom chat YouTube Suara Sidoarjo Live. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Mas, opo sampean? Aku iki ketokane gejala yu. Hah? Gejala opo? Malah rindu tropi kangen. Cuk macem-macem lo yo sampean. Lah yo iku. Aku iki rindu duwe pemimpin orang baik, sing temenan kompeten, terus yo duwe pengalaman sing jelas. Gawe Sidoarjo iki. Alah, gampang Mas. Obate mung siji. Tanggal 9 Desember jadwalno teko nang TPS. Milio bupati wakil bupati sing jelas-jelas baik. Visi misi program kerjane kudu jelas, gawe ningkatno kesejahteraane rakyat. Jadi supaya Sidoarjo sehat, sing wis pasti ya nama siji. Ayo Sidoarjo. Ayo kita pilih kembang hari. Nomor 1 untuk Sidoarjo yang lebih baik. BHS Taufik. Gus Mudor Supandi didukung santri, direstui kiai, punya kompetensi. Gus Mudor Supandi bekerja dari hati, tidak cari materi, apalagi duniawi. Ayo Darjo, 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 Jo, Jo, Jo. Milih sing ikhlas iso kerja, Jo, Jo, Jo. Sidoarjo maju dan berkah, saatnya Darjo berubah. Sidoarjo berbenah sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelana Aprilianto dan Dwi Astuti, calon Bupati Kabupaten Sidoarjo. Kami bertekad untuk membawa Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang makmur dan damai, menjadikan Kabupaten Sidoarjo tidak tertinggal dari kota Surabaya. Kami akan menjadikan Sidoarjo bebas pengangguran. Kami akan melindungi warga miskin dan anak-anak terlantar, serta perbaikan kesejahteraan guru yang mengeluh. Mohon doa dan dukungan dari seluruh warga Sidoarjo. Datang ke TPS dan coblos Kelana Astuti
nomor 3. Insya Allah kehadiran kami akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam berbagai hal pada seluruh warga Kabupaten Sidoarjo. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, sahabat-sahabat yang ada di Praja Angkasa Trenggalek, Salanganjuk, juga yang ada di RGR FM Tulungagung. Kita kembali di program Safety on the Road ya. Pagi hari ini kita mau masih membahas tentang waspada genangan. Masih bersama dengan Coach Arsad. Coach, saya dapat WhatsApp nih Coach dari sahabat Suara Sidoarjo nih. Ada Pak Musaki yang ada di Skodono Coach. Nah ini ingin sharing juga dengan kita. Kemarin saya ke Surabaya. Nah di sana saya itu memang ingin menghindari terjadinya aquaplaning itu Coach. Dengan kecepatan yang begitu pelan. Saya rasa pelannya saya berkendara ini tidak seberapa sebetulnya. Tapi kenapa kok malah justru saya mendapat banyak omelan dari orang-orang yang lewat ya. Saya nebak aja sih, karena mereka cuma ngebel-ngebel aja. Oke Pak Musaki, terima kasih sharingnya. Ini singkatnya begitu Coach, boleh ditanggapi Coach, silakan. Mohon maaf, ini saya enggak ini Pak Musaki lewat jalan tol atau lewat jalan biasa kan ini Oh dulu. enggak, kayaknya ini jalan biasa nih Coach. Oke. Dari ruas jalan yang dituliskan, saya nggak sebutkan ruas jalannya ya Coach. Ini ada di bukan tol, bukan di tol. Kalau kita melewati jalan itu kita juga harus istilahnya kita juga harus tahu bahwa jalan ini digunakan oleh banyak orang. Artinya kita tetap memberi kesempatan kepada pengendara lain di belakang kita. Kalau memang mereka butuh lebih cepat, ya kita harus memberi jalan. Mungkin ini yang harus dipahami juga. Jadi artinya kalau kita di posisi kita agak ke tengah, ya kan, agak ke tengah, itu memang bahayanya adalah dari belakang akan membutuhkan jalan. Artinya begini, jalan itu dibagi menjadi katakanlah dua lajur, ya, dua lajur. Bukan dua jalur, dua lajur, satu jalur dibagi dua lajur. Kalau yang di kiri itu untuk kendaraan yang kecepatannya rendah. Itu aja prinsipnya. Yang di kiri ya. Kanan, itu adalah untuk mendahului atau kendaraan yang kecepatannya lebih tinggi. Artinya kalau memang posisi kita jalan pelan, itu kita ngambil posisi di kiri. Nah, artinya begini, kalau di belakang kita, kalau posisi kita agak ke tengah, jalan pelan, kita harus sering untuk melihat kaca spion. Jadi kalau kita melihat kaca spion, di belakang kita ada pengendara yang lain akan membutuhkan lebih dahulu akan mendahului kita, ya kita harus minggir dulu. Gitu loh. Kita harus memberi dulu, ngasih jalan. Itu mungkin caranya seperti itu Pak Musaki. Biar mohon maaf ini, biar kita nggak dikelaksonin orang. Iya, itu dia. Tetap nyaman di pinggir, ya kan? Jalan santai tetap nyaman. Tetapi kita nggak dikelaksonin orang. Satu-satunya jalan adalah seperti itu. Beda ditanya, kalau memang di depan ada hambatan. Di depan apa hambatan sehingga kita tidak bisa minggir. Nah, itu lain ceritanya. Mungkin nggak apa-apa. Kalau belakang itu klakson, kita nyalakan lampu hazard, tapi sebentar aja. Nyalakan lampu hazard kira-kira ya 3 detik aja. Sekedar memberitahu belakang bahwa di depan ada hambatan. Cukup itu aja. Jadi kita pada saat mereka klakson mau mendahului kita, tapi tetap tidak bisa karena memang di depan ada hambatan. Diizinkan menggunakan lampu hazard, tetapi tidak boleh lebih dari 5 detik. Tidak boleh lebih dari 5 detik. Sekedar memberi tanda bahwa di depan ada hambatan. Mungkin itu saran saya untuk Pak Musaki. Biar tetap aman dan nyaman saat di jalan, tidak diklaksonin orang saat di jalan. Gitu berarti. Oke. Iya, ada yang gabung lagi ya, Karin. Iya, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Haris di Candi. Coach, saya mau bertanya, apakah bobot kendaraan bermobil ini juga bisa berpengaruh terhadap terjadinya aquaplaning di jalanan? Gimana Coach? Bobot kendaraan mesti pengaruh, karena begitu kendaraan itu berat, maka dia tekanannya ban ke aspal juga semakin berat.
ya kan? Sehingga air itu semakin cepat. Tetapi harus diingat bahwa air ini butuh waktu untuk keluar antara celah antara ban dan aspal. Dia tetap butuh waktu untuk itu. Makanya saya ngomong tetap harus hati-hati gitu loh. Hati-hati, kasih waktu untuk air ini. Jadi jangan seperti, artinya gini, kita mungkin membawa mobil SUV yang gede ya, mungkin istilahnya Fortuner, Tera atau Pajero atau apa. Kita merasa, mobil saya kan berat. Nggak mungkin planning. Hati-hati. Semakin tinggi kendaraan itu ground clear titik center of gravity-nya semakin tinggi dia. Bukan karena beratnya, tapi center of gravity-nya semakin tinggi. Dengan center of gravity, pusat beratnya itu semakin tinggi, itu tetap ada momen antara pusat gerak dan roda. Ini juga mempengaruhi cengkeraman roda. Beda ceritanya, mohon maaf nih, kalau kita membawa kendaraan-kendaraan tenda, kita menggunakan sedan contohnya, itu mesti beda, ya kan? Kalau kita menggunakan sedan itu kan memang center gravity-nya rendah dan dia lebar, itu lebih stabil. Tetapi apakah menjamin bahwa pada kecepatan tinggi tidak terjadi aquaplaning? Tidak, tetap bisa terjadi selama air ini tidak bisa keluar dari jebakan roda dan aspal. Makanya tetap walaupun gimana juga kita tetap harus mengurangi kecepatan. Gitu loh. Kita harus mengurangi kecepatan. Nah, ini hati-hati untuk mobil-mobil yang sekarang, mobil-mobil yang bagus, itu ada cruise control di mobil. Cruise control itu artinya kita tinggal gadget, kecepatan mobil tidak akan berubah. Oke. Nah, ini bahayanya adalah cruise control ini, pada saat dia melewati genangan, itu mobil kan otomatis dia akan turun kecepatannya. Sensor dari kendaraan membaca bahwa mobil ini berkurang kecepatannya. Bukannya dia mengurangi kecepatan, tetapi sensor ini akan menambah kecepatan. Nah, ini bahayanya itu. Jadi saya sarankan, kalau posisinya hujan, jangan menggunakan cruise control dulu. Itu cuman ada di beberapa jenis kendaraan aja ya, mobil ya? Di beberapa jenis mobil, tidak semua mobil ada. Biasanya mobil-mobil mewah Mbak yang ada cruise control. Jadi itu hati-hati. Jadi hati-hati. Penggunaan cruise control ini juga kita harus tahu fungsinya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, agar nggak terjadi seperti ini. Karena kalau begitu kecepatannya tetap dinaikkan, maka akan terjadi slip juga. Gitu mungkin. Oke, baik. Ya, Coach, ini di sesi terakhir, jadi rangkuman atau poin penting dari pembahasan kita pagi ini seperti apa, Coach? Silakan. Jadi yang pertama kali kalau ada genangan itu tadi, kembali ke yang tadi, tinggi genangannya seberapa, aman apa tidak. Kalau memang kita bisa hindari genangan, karena gimana pun juga kendaraan kita itu tidak pernah dirancang untuk berenang. Jadi kita harus tahu itu. Kalau untuk motor atau mobil sama sih sebetulnya. Kalau ada genangan di depan kita tidak tahu tingginya seberapa, jangan menjadi sukarelawan untuk itu. Jadi biar orang lain lewat dulu, monggo silakan. Yang lain lewat dulu, monggo silakan. Kita melihat dulu, kita analisa dulu. Dan ingat, mobil dan motor sama sebetulnya, cuman mobil yang lebih bahaya. Beberapa sensor itu ada di bawah. Itu yang harus dipahami. Beberapa sensor itu harus di bawah. Sehingga kita harus tahu, itu bisa merusak sensornya. Masalahnya jadi banyak. Kalau sudah sensornya yang ada yang error gitu, indikasinya adalah kalau sensornya ada bermasalah, biasanya kalau di mobil yang dia sudah menggunakan injeksi, maka sensor itu yang ada gambarnya mesin di mobil, di dashboard itu kan ada gambarnya mesin Mbak Tika. Akan berkedip. Itu berarti sensor ada yang bermasalah. Kita harus segera membawa ke bengkel. Oke, yang warna kuning itu ya, Coach? Yang kemarin saya nanya itu ya. Ternyata kemarin nyala lagi. Padahal sudah diservis. Kalau dia nyala terus, itu mungkin enggak. Itu mungkin memberitahu sesuatu. Tapi kalau dia kedip, dia berkedip, itu berarti ada sensor yang bermasalah. Nah, kalau ada seperti ini, jangan ditunda untuk segera membawa ke bengkel. Oke. Agar bisa dilakukan pemeriksaan. Kenapa kok dia nyala? Jangan sampai kita pada saat di jalan hujan, kendaraan kita mogok. Nah, ini yang celaka. Jangan sampai seperti
Gitu. Jadi tetap kita harus waspada seperti itu. Mungkin itu Mbak Tika yang bisa saya sampaikan. Oke deh, baik. Nah, intinya ya jangan pernah melewati genangan kalau dirasa genangannya itu memang benar-benar sudah berbahaya sekali untuk dilewati gitu ya Coach ya. Bisa memperhatikan dulu genangannya seperti apa, juga di sekitar kita juga seperti apa, dan lebih aware aja deh dalam berkendara gitu ya. Oke Coach, terima kasih sekali lagi sharingnya, ilmunya juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk Coach Arsat. Sampai jumpa lagi pekan depan insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.